kelompok 3 akan menampilkan sidang tindak pidana korupsi. Selamat menyaksikan. Dadah. Kami lahir dijemput hukum. Kami hidup diatur hukum. Kami mati diantar hukum. Begitulah filosofi hukum, tak ada yang bisa menghindar. Bagaimana pembuat hukum? Bagaimana penegakan hukum? Selanjutnya, bagaimana pelaku hukum? Sidang Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksa biasa dengan nomor perkara 438-0.1.14-FE-03-2008 dengan terdakwa Raihan Arumi Rubiansyah pada hari Kamis 22 Oktober 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.14-FT-03-2008 dengan terdakwa Raihan Arumi Rubiansyah pada hari ini 22 Oktober 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke dalam ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan memasuki ruangan sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Raihan Arumi? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara bahwa saudara penuntut umum yang sah. Iya benar sah yang mulia. Iya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Tasikmalaya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwanya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat umum? Apakah akan melakukan pembelaan terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Iya yang mulia, saya mengerti. Iya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan.
Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang ditayangkan oleh penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang ditayangkan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Raihan ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Gawada Graha. Saudara terdakwa, penasihat umum, penuntut umum, demikian putusan selah dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada Pengadilan Tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Raihan Arumi bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Raihan Arumi dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan runtan. 3. Denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Raihan Arumi membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272.800 rupiah yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Raihan Arumi dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayar kerugian keuangan negara Raihan Arumi sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya berjumlah 5.988.227.272.000 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam 1 bulan sesudah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta denda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Amelia Rahman, dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Benar Anda yang bernama
Amalia Rahman, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta. Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya, saya mengenalnya yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa yang mulia. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya, dan semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diperjanjikan, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya, karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda menjadi sekretaris pribadinya terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa, dia adalah Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Graha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat umum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat umum saudara Raihan Arumi untuk memberikan pembelaannya. Terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Raihan Arumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksa biasa dengan nomor perkara 438-1.1-FE-03/03/2008 dengan hasil terdakwa Raihan Arumi Rubiansyah dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.